Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua terkait mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Dengan materi yang akan diajarkan adalah desain struktur organisasi yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Dede Setio Utomo, untuk mahasiswa Teknik Industri semester 4 STT Wastu Kancana Purwakarta. Tujuan pembelajaran adalah menetapkan 3 komponen kunci atau penting organisasi. Yang pertama, yang kedua adalah menjelaskan konsep struktur yang berkaitan dengan berbagai informasi vertikal dan horizontal. Yang ketiga adalah memahami peran gugus tugas dan tim di struktur organisasi. Yang keempat, mengidentifikasi pilihan pengelompokan departemen seperti fungsional, divisi, dan matrik. Yang kelima adalah memahami kekuatan dan kelemahan dari berbagai bentuk struktur organisasi. Yang keenam adalah menjelaskan bentuk-bentuk struktur horizontal dan jaring virtual yang baru. Kemudian yang ketujuh adalah menggambarkan gejala defisiensi struktural dalam suatu organisasi. Nah, kita akan bahas yang pertama terkait dengan 3 komponen struktur organisasi. Yang pertama adalah hubungan pelaporan formal. Ini terkait 2 hal. Yang pertama adalah jumlah tingkat dalam hierarki. Yang kedua adalah rentang kendali manajer dan supervisor. Yang kedua adalah pengelompokan individu. Ini ada satu hal yang akan dipahami adalah terkait dengan pembentukan departemen. Yang ketiga adalah desain sistem. Yang terkait 3 hal, yaitu komunikasi, koordinasi, dan integrasi dari upaya di seluruh departemen. Sebagai catatan, footnote-nya adalah kerangka 1 dan 2 ada struktural vertikal hierarki. Kerangka ketiga, pola hierarki antara karyawan organisasi. Struktur ideal mendorong karyawan untuk memberikan informasi horizontal dan koordinasi yang mana dan kapan diperlukannya. Informasi horizontal dan koordinasi tercermin dalam bagan organisasi. Ini adalah contoh bagan organisasi yang sederhana. Tentunya ada CEO, ada Vice President, kemudian adalah Chief. Di bawahnya adalah Chief atau kepala bagian. Nah, ini akan menjelaskan apa posisi yang ada atau posisi yang bisa disediakan. Kemudian bagaimana mereka dikelompokkan. Nah, siapa yang melapor kepada siapa. Ya, ini adalah apa yang bisa terbaca dari suatu bagan organisasi. Nah, dalam arus informasi dalam organisasi, kita kenal informasi horizontal dan koordinasi tercermin dalam organisasi. Arus informasi vertikal dan horizontal. Ini akan membahas terkait dengan bagaimana organisasi tradisional dirancang untuk efisiensi. Apakah iya organisasi tradisional bisa untuk efisiensi? Bagaimana otoritas terpusat? Bagaimana terfokus pada pengambilan keputusan pada tingkat atas dan tingkat bawah? Bagaimana informasi itu akan terdeliver dari atas ke bawah? Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian juga terkait dengan organisasi pembelajaran yang menekankan komunikasi dan kolaborasi desentralisasi kekuasaan, berfokus pada tugas-tugas bersama dan keputusannya. Ini kira-kira matriknya akan seperti ini. Bagaimana dia akan semakin dominan struktur approach-nya. Apakah kemudian memang didesain untuk organisasinya, apakah dia mekanistik maupun organik. Karena kalau kita bicara vertikal struktur dominan, maka dia akan bicaranya adalah tugas yang makin spesialisasi, strict hierarki, banyak aturan, vertikal komunikasi, dan reporting system. Timnya sedikit, tidak banyak, task force-nya, integratornya juga tidak banyak. Kemudian juga pengambilan keputusannya tersentralisasi. Berbeda sekali dengan harus informasi pada organik, yaitu adalah di sana akan banyak pembagian tugas atau empowerment, hierarki, view, kemudian juga pengambilan keputusan dan desentralisasi. Nah, bagaimana dengan berbagai informasi vertikalnya? Keterkaitan vertikal itu mengkoordinasikan kegiatan antara bagian atas dan bagian bawah dari organisasi. Informasi itu apakah nyampe dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kemudian arahan hierarki adalah jalur vertikal yang mengidentifikasikan rantai komandonya. Nah, aturan dan rencana menciptakan link hubungan vertikal. Nah, laporan sistem komputer dan informasi tertulis adalah sistem informasi vertikal. Jadi ya, kita jangan lupa bahwa kalau sekarang semuanya sudah by sistem dan by internet, jadi semuanya adalah sistem maya tentunya, sehingga berbeda dengan yang tradisional bahwa semuanya harus ketemu, harus paper. Sekarang sudah semuanya sudah paperless.
sistem perlaporan dan berbagi informasi vertikal. Nah, sedangkan berbagi informasi horizontal, itu hubungan horizontal mengkoordinasikan kegiatan di seluruh organisasi atau departemen dan tidak tradisional yang digambar dalam bagian organisasi. Bagaimana sistem prosesnya adalah cross fungsional, information sistemnya membangun hubungan antar departemen, kemudian peran penghubung, liaison role ditempatkan pada satu departemen sebagai penghubung di antara dua departemen. Kemudian gugus tugasnya adalah komite sementara berisi perwakilan lebih dari dua departemen. Integrator penuh waktu di luar departemen bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan beberapa departemen, manajemen proyek, manajemen produk, manajemen program, dan manajemen merek. Kemudian tim-timnya bagaimana permanen tugas-tugas dan berhubungan dengan integrator penuh waktu untuk proyek skala besar. Kemudian juga untuk kita juga akan mengenal yang namanya virtual team. Ini walaupun berbeda-beda lokasi, berbeda tempat, tetap akan bisa melakukan koordinasi. Kemudian adalah koordinasi relasional. Itu ada berbagai informasi secara horizontal. Nah, tangga mekanisme untuk hubungan horizontal akan seperti ini. Bagaimana finance department, engineering department, purchasing department, itu akan saling berhubungan satu sama lain terkait dengan fungsinya. Bagaimana finance department itu akan bicara financial accounting, kemudian engineering department akan bicara product design. Semuanya akan misalnya by project semuanya. Ya, bagaimana project manager new product A misalnya, produk B misalnya. Ini biasanya sih ada di industri otomotif, di industri produk-produk yang masing-masing punya satu departemen terpisah, satu project, mungkin project produk yang terpisah. Misalnya untuk mobil misalnya, produknya adalah umpamanya adalah Wuling misalnya. Itu akan berbeda antara project manajernya Wuling Almas dengan Wuling Convero misalnya. Dan begitu pula selanjutnya. Jadi memang dan penugasannya pun akan berbeda-beda. Ya. Bagaimana produk designer misalnya di engineering department ada draft person, ada letter designer dan lain-lain. Itu juga akan berbeda. Nah, bagaimana tim dan koordinasi horizontalnya? Koordinasi relasionalnya, koordinasi horizontal tingkat tinggi, pemecahan masalah komunikasi sering dan tepat waktu, hubungan dari tujuan bersama dan pengetahuan bersama serta saling menghormati. Kira-kira bentuknya organisasi akan seperti ini. Bagaimana strukturnya akan dibentukkan, adanya bagian yang mengatasi misalnya ini biasanya udah produk-produk yang banyak berhubungan dengan konsumen, produk jasa dan lain-lain. Bagaimana sosial media produk timnya akan bekerja, bagaimana security produk timnya akan bekerja, dan dia akan lintas departemen. Nah, sedangkan kita bicara koordinasi dan hubungan horizontal, itu mulai dari informational system, liaison roles, task force, full-time integrator, team, dan relational coordination. Ini terkait dengan koordinasi yang dibutuhkan dan biaya yang dibutuhkan. Semakin ke kanan, semakin ke arah relational coordination, itu semakin mahal biayanya. Dan jumlah koordinasi yang diperlukan juga akan semakin banyak. Beda kalau hanya sekedar information system. Nah, sekarang ini bagaimana informasi sistem ini punya fungsi seperti relational coordination dengan menggunakan sistem-sistem informasi yang sekarang sudah mulai banyak dikembangkan. Nah, setelah itu baru kita bicara apa sih sebetulnya definisi struktur organisasi. Struktur organisasi itu pemahamannya adalah pengaturan formal pekerjaan dalam sebuah organisasi. Ya, itu organisasi. Tapi kita juga bukan hanya bicara itu, kita bicara bagaimana desain organisasi, di mana suatu proses yang melibatkan keputusan-keputusan tentang 6 elemen kunci. Jadi dalam desain organisasi ada 6 elemen kunci yang harus diperhatikan. Pertama adalah spesialisasi kerja, yang kedua adalah departementalisasi, yang ketiga adalah rantai komando, yang keempat adalah rentang kendali atau span of control, yang kelima adalah sentralisasi dan desentralisasi, yang keenam adalah formalisasi. Ini tidak boleh terlepaskan dalam mendesain suatu organisasi, struktur organisasi. Setelah itu kita akan bicara bagaimana alternatif desain dari sisi perancangannya. Kegiatan apa yang diperlukan, pelaporan hubungan antar departemen apa yang diperlukan, kemudian pilihan pengelompokan departemennya seperti apa. Itulah kenapa pemerintah daerah kadang-kadang suka berubah-ubah tuh SOTK-nya. Kadang-kadang tahun ini misalnya ada suatu dinas yang namanya A, tahun depan namanya B. Begitu pula yang terjadi di dunia bisnis.
Di perusahaan misalnya itu kadang-kadang berubah tergantung kebutuhannya juga. Ya. Nah, dalam pengelompokan departemen kita bicara ada pengelompokan fungsional, pengelompokan divisional, pengelompokan multifokus, pengelompokan horizontal, dan pengelompokan virtual. Ya. Nah, ini sebetulnya bisa dibaca di bukunya Duff itu terkait bagaimana apa sih sebetulnya fungsional berdasarkan fungsinya, divisi ya bagiannya, multifokus ya dia berdasarkan banyak yang harus diperhatikan dan lain-lain. Nah, untuk struktur fungsional itu kegiatan kelompokan berdasarkan fungsi umumnya, konsolidasi semua keterampilan khusus dan pengetahuan, dan konsolidasi kemudian mempromosikan skala ekonominya. Kemudian lambat menanggapi perubahan lingkungan. Memang kalau bicara fungsional akan lambat karena masing-masing juga merasa ego departemennya akan tinggi. Kemudian pendekatan lazim tetapi beberapa perusahaan dapat merespon lingkungan tanpa hubungan horizontal. Ya tergantung tentatif juga sebetulnya. Jadi tidak ini kan teorinya saja. Nah, kalau kita lihat bagaimana kekuatan dan kelemahan dari struktur fungsional. Kalau kita bicara kekuatannya adalah memungkinkan skala ekonomi pada departemen fungsional, jadi lebih efisien. Kemudian memungkinkan pengembangan pengetahuan mendalam, memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan fungsional terbaik dengan hanya di satu atau beberapa produk. Kelemahannya adalah waktu responnya lambat. Kemudian menyebabkan keputusan banyak menumpuk pada puncak hierarki berlebihan. Kemudian mengarah ke sedikit koordinasi horizontal antar departemen. Kemudian mengakibatkan kurangnya inovasi karena tidak adanya lambatnya respon dan sedikitnya koordinasi itu ujung-ujungnya adalah terjadi kurang inovasi untuk struktur fungsional. Sedangkan untuk struktur divisional artinya adalah struktur produk atau unit berdasarkan unit usaha strategisnya. Divisi diatur menurut produknya, layanannya, kelompok produknya, baik untuk mencapai koordinasi di departemen fungsional, cocok untuk perubahan cepat, kemudian kehilangan skala ekonomi, kekurangan spesialisasi teknis, karena memang konsepnya adalah divisional. Kekuatannya kalau kita lihat dari kekuatan dan kelemahannya, kekuatannya nomor satu adalah cocok untuk perubahan cepat pada lingkungan yang tidak stabil. Ya. Kalau perubahan lingkungan tidak stabil, kemudian juga perubahannya cepat, itu cocok kita menggunakan struktur divisional. Mengarah pada kepuasan pelanggan karena tanggung jawab produk dan kontak poinnya jelas, ya karena tadi divisional tadi. Kemudian melibatkan koordinasi tinggi di seluruh fungsi, memungkinkan unit untuk beradaptasi dengan perbedaan produk, daerah dan pelanggan. Terbaik untuk organisasi besar dengan beberapa produk. Kemudian desentralisasi pengambilan keputusan. Jadi yang terjadi adalah desentralisasi pengambilan keputusan. Nah, kelemahannya adalah menghilangkan skala, jadi yang terjadi adalah high cost. Mengarah ke sedikit koordinasi di seluruh lini produk, menghilangkan kedalaman kompetensi dan spesialisasi teknis, karena dia kejar ada koordinasi tingginya, membuat sulit integrasi dan standarisasi di seluruh lini produk. Nah, kemudian ini adalah bagaimana regulasi dari fungsi ke fungsional ke divisional. Jadi fungsional seperti ini, divisional juga ini akan seperti di gambar ini. Bagaimana kalau bicara fungsional ya ada fungsi R&D, ada fungsi manufacturing, ada fungsi accounting dan fungsi marketing. Kemudian kalau dari divisional ya divisinya bicaranya ada electronic publishing, office automation dan lain-lain. Di bawahnya baru bicara R&D. Tergantung mana yang kira-kira cocok dengan perusahaannya. Ya, apa yang mau dikejar duluan. Nah, ada juga struktur geografis. Ini struktur geografis ini bicaranya kalau suatu perusahaan sudah mulai mengekspan usahanya ke berbagai lokasi. Sehingga pengorganisasian untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau pelanggan itu dilihat dari geografisnya. Kemudian banyak perusahaan multinasional yang diselenggarakan oleh negara, tapi ya tidak mesti juga. Barangkali juga ada yang diselenggarakan oleh perusahaannya sendiri. Kemudian berfokus manajer dan kalau ada daerah geografis tertentu, nanti ada manajer area dan lain-lain. Kemudian kekuatan dan kelemahan yang mirip dengan organisasi divisional. Misalnya ada suatu perusahaan, ada yang bicara untuk Amerika, Brazil, Asia Pasifik, Western Europe. Ini ada untuk Amerika dan lain-lain. Seperti itu. Nah, struktur berikutnya adalah struktur matrik. Struktur matrik ini multifokus dengan hubungan horizontal yang kuat. Kemudian kondisi untuk matriknya berbagi sumber daya di seluruh organisasi. 2 atau lebih atau kritis output diperlukan, produk dan pengetahuan teknis pastinya.
Kemudian lingkungan kompleks dan tidak menentu, memungkinkan organisasi untuk memenuhi tuntutan ganda. Dan kelemahan terbesar adalah bahwa karyawan memiliki 2 bos, kadang-kadang lebih dari 2 bos untuk memenuhi tuntutan yang bertentangan. Kadang-kadang dia jadi direksional komandonya itu kadang-kadang membuat bingung karyawan yang ada di bawahnya. Nah, kondisi untuk struktur matrik ini itu perlu penggunaan orang-orang bersama yang lebih fleksibel, kemudian dua output kritis produk-produknya, kemudian juga lingkungan kompleks yang tidak pasti. Kira-kira seperti ini, ada produk A, produk B, produk C. Nanti dia masing-masing akan memberikan inputnya. Ada divisi, ada vice president design, ada manufacturing. Masing-masing akan memberikan inputnya terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kelemahan dan kekuatannya matrik, kita bicara kekuatannya dulu, adalah koordinasi diperlukan untuk memenuhi tuntutan ganda dari pelanggan. Jadi koordinasi malah lebih tinggi di sini. Kemudian berbagi sumber daya manusia di seluruh produk secara fleksibel. Kemudian sesuai dengan keputusan yang kompleks dan sering berubah dalam lingkungan yang tidak stabil. Kemudian menyediakan kesempatan baik untuk fungsional maupun pengembangan keterampilan produk. Dan terbaik di organisasi berukuran sedang dengan beberapa produk. Kelemahannya adalah menyebabkan para pegawai di bawah tentunya mengalami dual authority yang mengakibatkan frustasi dan membingungkan. Kadang-kadang satu harus selesai kapan, satu harus selesai kapan, itu berbeda. Satu memungkinkan bahwa produk ini harus mempunyai kualifikasi seperti A, yang satu lagi pengennya seperti B gitu. Itu juga akan membingungkan. Kemudian pegawai perlu keterampilan interpersonal dan pelatihan ekstensif terkait dengan bagaimana memahami matrik tersebut. Kemudian memakan waktu banyak untuk rapat. Ya, ini juga menarik. Banyak melakukan rapat atau koordinasi sana untuk resolusi konflik. Tidak akan bekerja kecuali karyawan atau peserta memahaminya dan lebih mengadopsi kolegial daripada hubungan jenis vertikal. Kemudian memerlukan upaya besar untuk menjaga keseimbangan kekuatannya. Nah, ini kekuatannya untuk horizontal seperti ini. Struktur horizontal adalah sekitar proses inti, proses mengacu pada tugas dan kegiatan. Kita bisa baca ke bawah bahwa menghilangkan hierarki vertikal dan batas-batas departemen. Ini kekuatannya ada 5, kelemahannya juga ada 5. Kekuatannya meningkatkan fleksibilitas dan respon cepat terhadap perubahan pada kebutuhan pelanggan. Kemudian mengarahkan perhatian semua orang ke produksi dan pengiriman nilai untuk pelanggan. Kemudian setiap karyawan memiliki pandangan yang lebih jelas dari tujuan organisasi. Yang keempat adalah mempromosikan fokus pada kolaborasi dan kerjasama tim. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup bagi karyawan dengan menawarkan kesempatan untuk berbagi tanggung jawab dan membuat keputusan dan bertanggung jawab pada hasilnya. Nah, kelemahannya adalah menekankan proses itu menjadi sulit dan memakan waktu. Kemudian memerlukan perubahan dalam budaya, desain pekerja, filosofi manajemen, informasi dan sistem penghargaan. Kemudian, terusnya manajer mungkin menolak ketika mereka harus menyerahkan kekuasaan dan otoritasnya. Karena memang tradisional ya sangat strict ya. Strict hierarki dan banyak rule yang harus berlaku sana. Kemudian memerlukan pelatihan karyawan yang signifikan agar bekerja secara efektif dalam lingkungan tim horizontal, dapat membatasi pengembangan keterampilan yang mendalam, karena konsepnya horizontal tadi. Nah, ini gambarnya horizontal, nanti ada tim 1, tim 2, dan 3, top management di atas, kemudian proses owner tergantung dari konsumennya, siapa akan mengatasi konsumen masing-masing. Ya, ini karakteristiknya. Ya, dibuat proses lintas fungsional, pelanggan mengarahkan organisasi diukur oleh kepuasan pelanggan. Kemudian budaya salah satu dari keterbukaan, kepercayaan. Jadi memang harus ada kepercayaan masing-masing bagian. Kita harus mulai mendelegasikan pekerjaannya dan percaya dengan hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh tim lain. Nah, untuk yang terakhir, untuk yang berikutnya adalah desain organisasi kontemporer. Kontemporer itu biasanya borderless organization, organisasi tanpa batas. Maksudnya adalah pertama, pada desain organisasi yang fleksibel dan struktur yang dimaksudkan untuk mendobrak hambatan eksternal antar organisasi dan pelanggan pemasok. Kemudian menghapus batas-batas internal yang horizontal tadi. Itu ada mengeliminasi rantai komando, memiliki tanpa batas rentang kendali, menggunakan tim yang diberdayakan bukan hanya departementalisasi. Kemudian juga eliminasi batas-batas eksternal, menggunakan struktur organisasi virtual, jejaring modular use virtual, networking, sehingga akan lebih dekat dengan para stakeholdernya. Kemudian juga jaringan virtual dan alidaya atau outsourcing, itu bicaranya adalah bagaimana meningkatkan koordinasi horizontal melewati batas organisasi. Itu kita membahas yang tadi. Bagaimana strategi paling umumnya adalah outsourcing. Jadi kontemporer itu solusinya adalah outsourcing yang banyak dipergunakan. Kemudian kontrak luar tugas fungsi tertentu, struktur virtualnya
atau subkontak modular sebagian besar fungsi-fungsi utama untuk memisahkan perusahaan. Kemudian organisasi jaringan virtual berfungsi sebagai hub pusat dengan ahli yang dikontrak. Nah, kemudian juga dengan begitu yang dilakukan adalah bagaimana removing external boundary-nya, ya dengan virtual, dengan networking, dan dengan modular. Tergantung pilihannya mau di mana, atau tiga-tiganya mungkin yang akan dipilih. Gitu. Ya. Ini contoh jaringan virtual seperti ini. Ini masing-masing punya sistemnya sendiri-sendiri nanti yang akan link kepada main sistemnya di corporate pusatnya. Nah, kekuatannya organisasinya meskipun kecil mungkin untuk mendapatkan talent dan sumber daya di seluruh dunia. Jadi dia bisa dapat semua kemampuan kompetensi yang ada di Indonesia karena memang sifatnya virtual. Memberikan perusahaan skala langsung dan mencapainya tanpa investasi besar dalam pabrik. Nggak perlu juga dia bangun pabrik besar-besar, peralatan atau fasilitas distribusi. Memungkinkan organisasi untuk menjadi sangat fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan, kemudian mengurangi biaya overhead administrasi. Ini contoh perusahaan yang paling kelihatan banget adalah Alibaba di sini. Alibaba itu begitu besarnya perusahaan, padahal dia sendiri nggak punya pabrik, tapi dia koordinasikan beberapa pabrik, kemudian menggunakan jalur distribusinya Alibaba, dan kemudian menggunakan sistem pembayarannya Alipay. Ya. Nah, kelemahannya manajer yang memiliki pegangan pada kontrol atas. Jadi ya memang semuanya sudah virtual tadi. Kemudian membutuhkan banyak waktu untuk mengelola hubungan. Jadi sistemnya memang harus bagus sehingga tidak ada sistem yang terputus atau informasi yang terputus di sana. Karena nanti akan menyangkut tingkat kepuasan dari konsumen. Kemudian ada risiko kegagalan organisasi jika mitra gagal untuk memberikan atau keluar dari bisnis tadi. Ini juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Mencari strategic partner itu menjadi hal yang penting. Kemudian loyalitas pekerja dan budaya perusahaan mungkin lemah karena karyawan merasa mereka dapat diganti oleh layanan kontrak outsourcing tadi. Nah, ini yang berikutnya adalah struktur hibrida. Ini adalah kombinasi dari beberapa pendekatan struktur, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, sering digunakan dalam lingkungan yang berubah dengan cepat, fleksibilitasnya yang lebih besar. Penerapannya adalah setiap struktur memenuhi kebutuhan yang berbeda dan merupakan alat yang dapat membantu para manajer untuk menjadi lebih efektif. Keselarasan struktural menyelaraskan struktur dengan tujuan organisasi. Gejala defisiensi strukturnya adalah pengambilan keputusan adalah tertunda atau kualitasnya kurang. Kemudian organisasi tidak dapat memenuhi kebutuhan perubahan. Kemudian penurunan kinerja karyawan, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kemudian terlalu banyak konflik. Nah, ini juga mulai diatasi karena begitu dia hibrid, konfliknya akan muncul tuh satu-satu. Ya. Nah, kemudian juga terkait dengan bagaimana perubahan dari struktur kebutuhan organisasi menjadi untuk mencapai efisiensi dan belajar. Ini adalah ilustrasinya, bagaimana dominan strukturnya pendekatan dominan strukturnya, apakah akan meningkat, akan menurun. Ya, bagaimana fungsional strukturnya, cross fungsional, divisional struktur, matrik, dan lain-lain ada hibrida. Nah, resumenya adalah struktur harus menyediakan kerangka yang menghubungkan organisasi secara keseluruhan, kemudian menyediakan keterkaitan vertikal dan horizontal, kemudian berbagai alternatif dalam pengelompokannya tadi, kemudian jaringan virtual memperluas koordinasi horizontal. Struktur matrik berusaha untuk mencapai keseimbangan, manajer harus menemukan keseimbangan yang tepat, kemudian tujuan organisasi untuk mendorong dan mengarahkan kegiatan. Mungkin demikian video pembelajaran untuk kuliah kedua materi organisasi, materi kuliah organisasi manajemen perusahaan industri dengan bahan kuliah adalah desain struktur organisasi. Mudah-mudahan mahasiswa sekalian mampu memahaminya dengan baik. Untuk kemudian tugas akan diberikan secara langsung online dari dosen kepada mahasiswanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.